Halo. Hai hai. Bentar guys. Aku lupa pakai lotion. Yeay. Apa kabar kalian? Apa kabar? Baik. Ya nih, katanya lagi hujan ya. Aku juga baik. Katanya lagi hujan. Nggak tahu di daerah mana. Terima kasih kakak JKT48 show-nya. Terima kasih Kak Dakdikdukder. Hati-hati ya. Oh iya, kabarnya di Bogor udah reda. Kalau pusatnya udah reda, berarti yang lain bentar lagi reda guys. Terima kasih Kak Bayo, motorsportnya. Brum brum, wing wing. Apa sih suara motor tuh gimana sih? Di sana enggak, di sini aku terang-terang aja. Tuh, kelihatan kan terang-terang aja. Ngeng. Ngeng. Aku pengen tahu belajar motor juga. Enggak sih, aku lebih pengen belajar mobil. Kalau motor tuh aku takut, soalnya kan langsung kalau emang jatuh ya langsung jatuh kan. Ya mobil juga bisa jadi, tapi ya udah mobil aja deh. Gitu. Tapi dua-duanya aku penasaran. Dua-duanya kayaknya kelihatannya susah. Ya. Menurut kalian gimana? Lebih gampang motor. Mungkin kalau ini kali ya. Kalau motor kan mirip sama sepeda gak sih? Cuma bedanya di gaskeun gitu. Aku pengen banget guys kendarain Gundam. Iya. Kalau nanti dunia ini sudah berkembang, aku pengen belajar guys. Aku pengen belajar. Soalnya aku tadi habis nonton Code Geass lagi. Terus pengen jadi ini. Gini. Iya. Enggak, tapi aku nggak mau robot aku buat ituan, nggak mau buat perang. Nggak mau aku. Nggak mau, malas ada perang gitu. Aku nggak apa sih namanya, nggak bisa aku kalau ikut gituan. Aku mau Gundamnya buat keseharian lah. Sumpah guys, aku tuh kan abis beli lotion baru ya. Terus kayak lotionnya tuh wanginya enak banget. Dia tuh kan katanya sih kayak dari susu gitu. Tapi menurut aku wanginya tuh kayak wangi body lotion bayi gitu. Enak. Terus aku itu orangnya ini guys, kayak kulitnya tuh kering gitu kan. Kalau kulit apa ini namanya, kulit badan aku tuh kan kering, jadi kayaknya juga enak, nggak terlalu
nggak terlalu lengket lah, tapi melembabkan. Ya, keranjang kuningnya ada di sini. Gitu guys. Tapi aku jujur suka sih wangi bayi. Kalian tahu kan kayak produk-produk bayi yang apa tuh namanya, yang kayak sabun, sampo, terus udah apa bis itu lotion, ada juga namanya hair tonic, iya baby oil juga. Nah itu tuh wanginya tuh kayak enak gitu. Terus ada parfumnya juga kan, banyak tuh parfum bayi. Nah tuh aku suka juga wanginya tuh kayak enak gitu, fresh gitu, kayak baru lahir, kayak abis dari apa sih, tahu gak sih guys, kalau bayi tuh kan dia punya bantal sendiri kan buat kepalanya, biasanya kecil segini. Nah itu tuh wangi rambutnya itu nempel kan di apa sih, di itunya, jadi kayak enak. Itu wangi bayi guys, itu wangi bayi. Nah itu dia, enak banget. Bayi emang udah punya rambut? Punya dong, masa tidak berkembang? Kemarin aku habis ini sempat rakit ini, tapi masih setengah jadi. Nih, ada One Piece. Walaupun aku tidak nonton One Piece, tapi aku rakit untuk kalian. Udah aku iniin, apa, copot-copotin. Aku jatuh. Ya itu siapa guys namanya, coba sepil namanya. Copa nggak tahu. Chopper tuh. Nonton dong, kebanyakan kak episodenya. Tony Choppernya chopper Jepang nggak? Copa. Di sini sih iya ya. Iya di sini ya. Copa. Ini apa sih? Apaan paling cuma 1.000? Apa dulu nih? Paling cuma 1.000. Oh, episodenya. Iya, banyak banget sih. Aku belum nonton Gintama lagi. Lagi malas nonton guys aku. Code Geass aja udah dari kapan tahu, hayo. Udah dari kapan tahu aku keluar guys ngomong mau nonton Code Geass. Belum selesai, aku masih season 2. Iya, Gintama juga ternyata banyak. Tadinya aku tuh nggak bisa bedain Bleach sama Gintama kan. Entah kenapa kayak orangnya mirip, walaupun rambutnya mirip gak sih? Enggak ya, pokoknya rambutnya enggak, tapi mirip lah sekilas mah. Iya, Gintama sama Bleach. Terus kayak aku awalnya kan lihat dulu kan si Bleach, kok banyak banget. Ya udah deh Gintama. Tapi Gintama ternyata juga banyak, tapi lucu sih ya. Beberapa ada kayak leluconnya, komedi gitu. Iya, semuanya ada. Ngeliatnya sih aku juga gitu ya. Iya, banyak komediannya gitu guys. Anime yang botak apa lab? Apa ya?
Itu Saitama, kesukaan adek aku. Tahu tuh adek aku suka banget itu Saitama. Gitu guys. Cidelin botak. Cius. OPM apa? OPM apa? Kok kalian pakai singkatan gitu sih? Oh. Oh, iya. Iya, itu juga banyak. Katanya belum berakhir. Bener gak? Oh iya kan baru ada season 3-nya kan. Terima kasih Kak Bayo, Mas Batangnya. Ya katanya One Punch Man. One Punch Man. Punch. Kocak. Punch. Terima kasih Kak Rio Mas Batangnya. Salah, udah itu beda lagi. Udah baca belum season 3-nya? Season 1 pun aku belum kakak. Jadi mohon maaf ya. Aku tidak mengerti. Lagi nonton apa? Aku disuruh nonton Nana sama Kak Naila, tapi nanti aja deh. Kak, bahas anime ya? Iya kak. Iya katanya bagus. My Hero Academy. Gila, itu My Hero Academia kapan ini ya? Kapan selesai ya? Kapan selesai coba? 86 udah dong, aku udah selesai. Seru. Selesai endingnya juga aku pengen nangis gitu. Iya. Terus kemarin aku sempat lihat novelnya juga. Aku baru tahu kalau ternyata tuh itu dari novel ya, si 86 tuh. Kan aku coba lihat dong kayak ini dia punya manganya gak? Kalau ada manganya aku mau deh. Nah, terus pas aku lihat, loh, kok ini ada novelnya? Terus ya udah deh, novel deh. Terima kasih Kak Bayo, Mas Batangnya. Makasih. Oh iya, aku kemarin abis beli buku. Bentar ya. Sebentar. Aku FOMO aja. Karena aku itu suka sekali dengan Death Note. So about this book, yes. Bagus tahu. Ini kan perintan yang baru ya. Ini mengkilap nih. Ya, ini buku bergambar untuk anak-anak. Ya. Terus kayaknya ini tuh yang kayak ini gak sih, yang kayak apa tuh? Kayak monster gitu gak sih yang bisa ada nyambung-nyambungnya gitu? Kayaknya iya ya. Kalau dari kolasenya nih, modelannya kayak manga-nya monster. Bisa ntar kalau dijajarin bisa nyambung tuh. Tek gitu. Keren banget. Aku beli yang nomor 1 ini karena ada Light Yagami-nya. Aku karena itu doang sih. Isinya udah tahu, tapi ya boleh lah buat baca-baca lagi gitu. Biar kayak feel-nya dapet gitu.
Terima kasih Kabayo Motorsportnya. Vroom 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 vroom. Wih. Nih, oke. Ini yang bahasa Indonesia ya, guys. Tuh guys, mukanya beda ya. Tapi kira-kira ini manganya dibuat ulang kah? Atau enggak? Oke, this is Light Yagami bro. Oh my god. Ada si Ryuk. Ryuk, kesukaan Kanaila. Tuh guys. Kan tau gak sih yang kayak temboknya isinya ada manga? Dulu aku cita-citanya kayak gitu tau. Jadi aku dulu cita-citanya pengen punya manga. Terus aku robek, aku tempel-tempelin di dinding aku. Tapi kayak entah kenapa aku waktu itu nggak lakuin sih. Ya bagus sih, bagus kok. Biar nggak malu gitu sekarang. Ya dindingnya tuh kayak wallpaper manga gitu. Wah ini udah sampai yang si L ya guys. Udah sampai ada L tau guys. Oh ini juga dikasih tahu keterangannya. Buku Death Note. Rulesnya apa aja. Asik. Oke ini nggak pernah ada gitu ya. Kayak oh ya kayaknya ada beberapa scene kali ya yang nggak keambil. Mungkin nggak tahu. Aku nggak mau so tahu. Terima kasih kakak Kadak Dikdukdar. Terima kasih motorsportnya. Brum 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 brum. Terima kasih kakak kucingnya. Terima kasih Kak Wisnu. Oke, terus udah gitu aku beli ini juga. Yang aku beli Tokyo Ghoul. Yang ke-11 nggak tahu nih Tokyo Ghoul yang volume 11 nih tentang apa? Aku lupa, aku nggak tahu. Nih, kita coba lihat ya, guys. Ini udah sampai mana? Oh, Kanekinya udah rambut putih kayaknya. Oh, udah ada nih si ini nih. Siapa ini? Aku lupa namanya. Tapi aku tuh dulu ngira dia itu cewek guys. Soalnya suaranya juga kayak cewek kan. Terus ternyata dia cowok. Terus oh keren. Maaf ya guys. Gede banget suaranya. Ini udah sampai Kaneki ini guys. Udah gabung ke apa sih? Oh udah jadi kelabang. Bukan jadi kelabang. Emang biasanya jadi kelabang. Apa sih? Aku juga nggak tahu. Aku lupa. Pokoknya udah pakai topeng yang begini nih. Wow. Masih terpisah dengan si rambut emo itu. Wah, aku udah lupa guys nama-namanya. Wah, ya udah deh. Aku lupa guys nama-namanya. Karena aku juga nggak terlalu ngikutin Tokyo Ghoul sih. Cuma nonton aja. Berapa halaman itu lab? Ya, kelihatannya tebel banget. Nih, kalau dibanding sama yang Death Note tuh. Tebel banget, guys. Wow. Padahal Death Note kayak mending mikirin L. Ngapain mikirin, guys? Udah tidak ada di dunia ini. Memang tidak ada. Ya, gitu, guys. Berapa ya? Bentar. Gak tahu. Gak ada tulisannya. Emang kalian emang lihatnya di mana? Wih, dikasih tahu. Dikasih tahu karakternya. Story of Tokyo Ghoul, cenah. Ada summary-nya. Keren. Arti goal itu apa? Terus nih. So sad.
Kaneki. So sad, bro. Ya gitu deh. Aku tuh anak gaul. Ketawa guys. Kesian aku. Kamu udah nonton atau baca Pluto kah, Lev? Udah. Aku udah selesai nonton Pluto. Aku kalau baca aku nggak baca. Ya, lebih sad Full Metal Alchemist. Ya, ntar aku cobain. Kita cobain deh semuanya deh. Cobain guys. Siapa robot favorit di Pluto? Si yang anak kecilnya. Siapa namanya? Aku lupa. Sumpah guys, aku kalau ngafalin nama yang ada di anime gitu itu susah banget. Kecuali emang Atom, betul banget. Ih, kamu pinter banget kakak. Keren. Panutan aku. Makasih ya kakak. Ya pokoknya aku suka sama si Atom guys, karena dia itu kelihatannya positif vibes banget gitu. Kayak apapun yang terjadi smile gitu guys. Suka. Sama ini, aku tuh sedih pas bagian yang robot North number 2 itu. Terima kasih kakak Bucket Mawar ya. Itu tuh kayak sedih banget. Yang bareng kakek-kakeknya itu loh. Sumpah itu aku sedih banget guys. Rasanya kayak aku mau nangis banget di situ. Dia dia mau menjaga kakek-kakeknya itu. Terus kayak walaupun dia robot, dia tuh kayak apa ya, kayak punya hati gitu loh sebenarnya. Robot tuh juga kayak punya hati gitu loh guys. Ya itu kalau di filmnya ya guys, kalau di sini lain cerita gitu. Tapi ini tuh kalau nggak salah itu pas masih episode 2 deh guys, yang si robot sama si kakeknya ini. Jadi si kakek-kakeknya nih kayak dia tuh kesel banget, kayak dia tuh nggak suka sama teknologi sekarang. Banyak, kalau nggak salah tuh dia dikirimin apa gimana, pokoknya tuh di rumahnya itu dia tuh banyak alat musik gitu guys. Dia kan suka banget nih sama alat musik, terutama piano. Dia tuh kayak pencipta musik gitu loh guys. Terus dia gitu, dia suka banget nih sama piano. Dia sering banget tapi dikasih kayak piano yang apa ya, teknologi baru lah, kayak musik robot gitulah. Tapi dia tuh kayak kesel, feelnya tuh nggak dapet kalau yang biasa, kalau yang si piano yang buatan ini katanya gitu. Jadi ya udah, dia mempertahankan budaya dia lah gitu, kayak tentang piano yang klasik gitu guys. Terus ada robot tuh yang kayak mau ngeinin dia gitu loh, mau ngejagain dia gitu. Udah sering banget guys diusir sama kakeknya kan, karena ini kakeknya tuh jadi kayak ya benci gitulah sama teknologi. Kayak udah kamu udah jangan di sini kayak gitu kan. Aku nggak butuh kamu kok, digitu-gituin lah guys. Terus tapi si robotnya tuh kayak tetap ada di situ sampai kan si robotnya ini kan bekas kayak apa ya, perang gitu kan. Jadi suka dibilangin, aku nggak mau dijagain sama kamu yang perang, apa yang robotnya tuh buat perang kayak gitu. Kesian banget guys, pokoknya diinin mulu, kesian. Terus udah gitu udah tuh akhirnya pokoknya si kakeknya nih luluh karena si robotnya nih kayak mau belajar kan tentang piano. Terus kayak si robotnya nih sering lihat kalau si kakeknya nih suka kayak ngigo gitu guys kalau tidur. Terus itu tuh ngigoannya tuh selalu sama. Iya, selalu sama. Kayak apa ya, senandung lagu gitu deh. Kesian banget guys. Terus kayak
dia cari tahu sendiri kan itu kakeknya kenapa kok bisa kayak gitu. Udah gitu akhirnya si robotnya nih pengen gitu kan, pengen aku mau belajar dong piano. Terus kayak enggak, kamu robot robot perang ngapain belajar piano kayak gitu. Akhirnya dia kulik sendiri guys tentang piano. Kesian banget. Terus akhirnya kayak wah iya ya luluh gitu. Wah ternyata robot juga punya feel yang sama gitu. Kalau main piano tuh ada rasanya juga ya ternyata. Walaupun kayak banyak proses gitu loh si robotnya. Harus ya awalnya hafal doang sama inian pianonya, tapi kayak nggak ada feelnya. Makin lama makin ada feelnya, jadi kayak iya proses guys. Robot aja harus berproses, gimana manusia ya dua-duanya proses. Iya robot juga ada prosesnya buat di ya pokoknya semua punya proses guys, asik. Iya terus akhirnya tuh ya ada yang namanya Pluto guys. Dia tuh suka bikin ricuh, dia suka bikin tornado gitu. Pokoknya pokoknya badai-badai gitu deh guys. Terus sama si Nordnya nih kayak Choto mate, asik. Choto mate ne. Hai. Shinderu. Badai desu. Ikimashou. Pokoknya gitu. Jadi ya udah si robotnya tuh melindungi si kakeknya biar nggak kena badai juga. Dengan itu ya dia harus mengorbankan dirinya juga gitu. Sedih banget. Ya itulah akhir ceritanya ya guys. Pokoknya kalian harus nonton deh tentang Pluto itu. Jadi kalian tuh kayak jadi kayak mikir gitu loh. Oh ternyata robot sama manusia tuh kayak sebenarnya kita itu harus menghargai semuanya guys. Semuanya. Jangan tapi aku gimana ya, tapi kayak jangan terlalu kayak kamu robot gitu. Enggak, tapi kan sekarang belum ada ya robot-robotan yang kayak gitu. Kayak mungkin ada tapi kayak paling berapa gitu. Asik. Jangan mengintimidasi gitu guys. Udah kita saling menghargai aja gitu. Sama kayak manusia gitu, berbeda-beda tapi kayak kita harus saling menghargai. Jangan hanya melihat dari dia gak boleh gitu guys. Berteman dengan siapa aja. Ya terima kasih Kak Bayo Mas Batang ya. Itulah pokoknya. Mungkin konteksnya kalau di Pluto tentang robot, tapi kita bisa ininya poninya nah ya ini segini. Walaupun si Pluto ini membahas tentang robot, tapi moralnya itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, kita itu harus menghargai semua orang. Kita tuh nggak tahu nih orang ini tuh kira-kira berlatar belakang apa, kayak dia punya trauma apa dalam hidupnya. Jadi kita tuh harus kayak menjaga perasaannya, menjaga perasaan kita. Pokoknya kalau kita menjaga perasaan orang lain, pasti orang lain juga menghargai perasaan kita. Kayak gitu ya guys. Ya gitu deh pokoknya. Keren kan, asik, keren banget sih Levi ini. Wah kacau ya, pokoknya gitu guys. Kalian wajib nonton Pluto guys. Wajib nonton Pluto. Walaupun teman-temanku berkata kamu wibu, tapi apa yang aku tonton punya moralnya tersendiri guys. Ya gitu guys. Iya sih, sumpah Najia kemarin kayak kan ya biasalah, kayak kita ini, aku kan termasuk sobat wibu ya di Gen 12. Terus kayak kemarin itu aku sempet kayak nitip buku itu guys. Aku tuh
aku tuh beli buku itu, aku titip guys sama Ci Erin sama Ci Delin. Abis itu kayak kita video call kan, ini nih kamu tahu, kamu coba cariin ini, kan Naila juga mau gini, aku bilang gitu kan. Terus kayak Nacia bilang, wibu banget dah kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, aku demen digituin guys, rasanya kayak aku bangga gitu guys, sumpah. Aku bangga guys jadi seorang wibu. Tenang Nacia, ada waktunya, nanti pasti bakal suka gitu. Tenang aja guys, kita bikin Nacia juga jadi wibu. Siapa yang setuju Nacia jadi wibu? Siapa yang setuju? Saya setuju. Ya, bagus. Kalian harus setuju. Kalian harus setuju. Ya. Terima kasih kakak Levinya. Aku, Nacia sudah harus mengakui dirinya wibu. Ya, betul. Oke, itu masukan dari Nacia ya. Masukan buat Nacia ya. Oke, siap. Catat. Oke, noted. Apa sih maksudnya? Ketua kuning paham anime gak kak? Tahu deh itu, tanyain aja deh. Mereka tahu gak sih tentang anime? Ya udah deh, kalau biar tahu nih kalian, biar tahu si kuning ini tahu gak sih tentang anime. Nah, jangan lupa untuk masuk ke fanbase aku ya guys, asik. Biar kalian akrab dengan member, biar kalian akrab dengan anggota fanbase yang lain. Jadi kalian tuh bisa gini nih, CS-an. Ya udah tutup sih emang tapi ya nggak apa-apa, nanti kan siapa tahu kan buka lagi, pasti buka lagi lah. Kayak ayo siapa yang mau jadi anggota fanbase kuning. Nah itu waktunya guys untuk kalian bersinar. CS-an itu cinta atau sahabat? Kayak lagu tuh ya, tergantung mindset. Tergantung mindset deh guys. Aku introvert lab, banyak kok yang introvert juga, nggak apa-apa. Tenang aja, tenang. Walaupun kalian introvert, tapi tidak membeda-bedakan. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Udah deh gitu guys. Gak mau lagi aku berkata sepatah dua kata. Ya kalau Ci Arali coba tanyain aja maunya gimana. Enggak sih, enggak tahu deh, enggak tahu sih. Ya kita coba lihat aja ya, kira-kira gimana. Ya nih aku lagi pakai baju ini. Kayak aku udah lama nggak pakai baju ini. Enggak ya, sering ya, nggak tahu. Aku tuh orangnya tuh kayak, aku tuh punya banyak baju guys sebenarnya, banyak banget, sumpah banyak banget. Kaos pun kayak banyak banget, tapi kayak aku bingung aku harus pakai baju yang mana ya. Ya udah deh nanti ganti lagi deh bajunya. Keren bajunya, makasih ya, keren banget bajunya. Ya giliran mau dibilang ganti aja bilang keren bajunya.
Kalau bilang keren, kalian setuju kalau Nirvana itu bagus, ya. Enggak, sebenarnya tuh kayak pakai juga sih. Aku tuh baju-baju yang lain juga pakai. Tapi kan enggak setiap hari ya aku foto. Jadi kayak mungkin kalian juga liatnya aku pakai baju ini terus kayak gitu. Enggak, guys. Baju aku banyak, guys. Tapi aku bingung sumpah gimana ya guys caranya. Kalian ini dong kasih tips kira-kira gimana cara biar semua kaosnya bisa terpakai maksudnya setiap hari tuh ganti-ganti gitu. Karena aku tuh orangnya tuh benar-benar kadang males gitu tau, sumpah guys. Kadang udah deh kaosan aja hari ini. Tapi kadang aku mikir banget, kayak aku kalau pergi aja itu ceritanya nih mau latihan. Aku tuh kalau mau latihan ada banyak tipe. Kayak tipe pertama itu aku bingung pakai baju apa. Terus jadinya pakai baju yang biasanya aja, seperti kaos dan celana panjang. Seperti itu. Tapi tipe kedua aku bingung pakai baju apa. Tapi bingungnya tuh beneran bingung sampai 2 jam nyari baju. Gitu guys. Terus tiba-tiba yang dipakai biasa aja. Gitu guys. Gak tahu deh pokoknya. 2 jam kelamaan gak sih? Sumpah aku tuh bisa gitu kalau nyari baju. Kayak aku ngaca kayaknya kurang deh. Ya udah deh ganti lagi. Ya belum make upnya bisa enggak sih, aku bisa cepat. Aku bisa 10 menit. Bisa kalau dipaksain. Jadi sekarang aku juga lagi nggak make up sih hari ini. Terus apalagi ya, pokoknya gitu deh. Terus kadang nih ya, kalau aku ceritanya, aku tuh besok pergi lumayan pagi, kayak jam 10 atau jam 11, ya siang sih itu. Nah itu tuh aku harus siapin dari malamnya, biar aku tuh nggak keburu-buru gitu loh. Aku tuh kan orangnya juga nggak suka keburu-buru. Terus aku juga orangnya tuh kayak kalau aku telat aku panik sendiri gitu loh. Aku kayak khawatir. Jadi mendingan aku udah prepare semuanya gitu, karena aku itu beberesnya lama. Gitu guys, aku orangnya beberesnya lama tau, sumpah. Jadi aku tuh kadang karena aku ngerasa aku beberesnya lama, jadi ya udah aku siapin dari sebelumnya gitu. Kalau aku harus nyampe jam 8 ceritanya, ya udah aku berangkat jam 7. Ya udah aku jam 5:30 aku udah bangun gitu. Terus malamnya aku udah siapin semua barang, sampai tas-tas. Aku tuh sering banget ganti-ganti tas guys. Kayak kalau latihan kan aku pakainya yang kecil. Kalau aku mau show aku biasanya pakai tas yang gede. Nah itu tuh aku setiap malam seperti itu. Aku enggak, maksudnya ganti-gantinya kayak kadang aku pakai yang kecil, terus besokannya aku pakai yang ransel, terus besokannya lagi aku pakai yang selempang, besokannya lagi pakai ransel lagi, kayak gitu. Aku tuh suka ganti-ganti kayak gitu. Terus aku juga ganti-gantiin keychainnya. Pokoknya tas itu harus punya keychain. Kalau nggak ada keychain, setidaknya ada gantungin jedai kayak gitu. Gitu guys, aku orangnya gitu.
Jadi ya udah, setiap malam tuh aku sibuk. Kalau besok aku pergi, setiap malamnya aku sibuk gitu guys. Kalau hari Minggu pas mau ibadah biasanya kamu siap-siap dari jam berapa? Contoh ya, ini contoh ceritanya, gerejanya itu jam 11 ya. Berarti biasanya aku bangun jam 8, jam 7, jam 8. Tapi itu wajar gak sih guys jam segitu? Apa enggak ya? Wajar gak sih guys? Ya kayak gitu. Nah udah tuh kan ceritanya jam 8. Aku makan paling 15 menit sarapan. Ya masih normal lah. Terus udah gitu udah mandi apa segala macam. Ya sejam lah habis. Make up 30 menit. Keringin rambut 15 menit. 45 menit. 1 jam 45 menit. Berarti aku selesai jam 9.45. Terus nanti aku belum iniin tas. Ituin tas aku bisa 15 menit. Berarti aku selesai jam 10 berangkat. Enggak kemepetan ya udah jam setengah 8 deh. Kok bikin schedule sendiri? Enggak, ini contoh ya guys. Ini contoh. Ya gitu guys. Pokoknya gitu deh. Kalian gimana guys? Kalau kalian orangnya mendingan kayak kalian kalau berangkat jam kalau nyampe jam 11. Nah, kalian biasanya bangun jam berapa? Telat dong kalau jam 10. Enggak dong. Kan mulainya jam 11. Terus ya taruhlah paling lama aku berangkat 30 menit. Masih ada jam 10.30 aku nyampenya 10.30. Nah itu bisa buat prepare apa segala macam. Aku 1 jam sebelum acara baru bangun. Itu gimana? Aneh-aneh. Iya, terus kalau sekolah ya guys, aku tuh menyeramkan. Kan kalau sekolah itu biasanya jam 7 harus datang kan guys, harus udah nyampe tuh. Kalau aku berangkat jam 6.30 kalau aku berangkat jam 5.30 itu pasti aku nggak bakal kena macet guys. Tapi kalau udah jam 6 ke atas itu pasti macet. Jadi kayak aku biasanya 5.30 terus nyampenya tuh jam 6, yang masih sekolahnya tuh masih kosong, masih semi gelap gitu. Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, enakan gitu. Ya itu beda kan, sekarang kan aku jam 8 guys, jadi masih santai kawan gitu. Dulu kan aku SMP juga sekolah reguler gitu. Gitu guys. Udah pokoknya kayak gitu deh. Enggak, enak aja, aku tetap sekolah dong. Kalau kepagian bingung mau ngapain di sekolah. Iya, kan gak mungkin dong kita tiba-tiba belajar kayak gitu. Masa keren banget. Wah, bukan aku itu. Ya nggak apa-apa sih belajar, tapi bukan diri aku guys. Ya kecuali, tapi kalian orangnya gimana guys kalau ada ulangan nih, ceritanya hari ini ulangan. Nah kira-kira kalian bakal belajarnya kapan tuh? Kalau aku tuh selama ini aku tuh selalu belajar kayak sehari sehari sebelumnya. Jadi kayak malamnya gitu. Dan aku kalau belajar harus malam.
biar konsen. Aku nggak tahu kenapa kalau malam tuh aku lebih nyantol. Mungkin karena kan pagi sampai siangnya aku udah belajar, gumoh dong kan guys, gumoh kan sorenya kayak aduh belajar lagi gitu. Jadi malamnya baru aku belajar. Nah jam-jam belajar tuh biasanya jam 8 jam 9 aku belajar tuh gitu guys. Iyalah masa, tapi aku ada guys punya teman kayak gitu. Jadi ceritanya udah tahu nih hari Senin bakal ulangan matematika. Nah seminggu sebelum hari H itu dia udah belajar duluan gitu loh guys. Terus kayak iya sih nilainya bagus gitu loh. Terus kayak wow kok bisa aku kayak gitu, aku bakal lupa sama apa yang aku pelajarin. Iya guys, iya keburu lupa sumpah guys. Aku mendingan kayak, aku juga pernah guys kayak pas paginya aku belajar gitu. ada ya mungkin karena dia orangnya nggak mau terburu-buru banget, nggak mau kayak panik pas di hari H. Dia pengennya kayak hari H yang lain pada belajar kayak gitu guys. Iya aku pernah guys dulu aku belajar kayak hari H-nya gitu, tapi menurut aku itu sangat efektif, kayak itu bakal nyantol banget tau di otak aku entah kenapa gitu sih. Kalau aku belajar malam, aku pagi harus refresh lagi juga. Jadi kayak daripada aku kerja 2 kali, ya udah mending aku paginya aja. Tapi inget aku SKS ranking 1, ih keren banget sumpah. Aku gak pernah guys ranking 1, tapi aku tidak berambisi banget sih dulu pas sekolah. Kayak aku harus ranking 1, enggak sih, yang penting aku gak remet aja gitu. Tapi ya diusahakan jangan 70-an juga gitu, kalau bisa 85 ke atas gitu kan. Ya yang penting tidak ada merah gitu kan. Iya yang penting lulus. Bener, aku suka nyatet rumus di meja. Ya lagi enggak sih, tapi itu enak banget sumpah rasanya. Kayak kadang kalian tahu kan kalau lagi ujian tuh kayak rasanya ada yang mengganggu gitu, kayak udah kamu ini aja, lihat kanan kamu, terus coba kamu lihat kiri kamu lihat depan kamu, nanti kalau pas dia berdiri kamu langsung lihat aja. Rasanya tuh di otak ada kayak gitu guys, tapi kayak no nggak boleh gitu. Sumpah ada aja tahu, ada aja nggak boleh guys. Tapi dulu pas aku SMP aku ingat banget, aku pernah ulangan MTK, tapi itu dibolehin gurunya buat kita bawa kertas kecil, itu isinya tentang rumus-rumusnya. Jadi itu tuh aku ingat banget MTK-nya tuh benar-benar rumusnya banyak banget, parah. Tapi ini dibolehin sama gurunya, ini cius ini dibolehin ya kan, karena emang kayak itu banyak banget. Aku lupa tentang apa ya, pokoknya ada tentang rotasi, difusi, transformasi, nggak tahu kayak gitu deh. Cius mie apa? Cius mie goreng. Sumpah guys. Pokoknya tentang difusi, rotasi, inulah. Pokoknya gitu. Terus kayak rumusnya tuh banyak banget yang harus dibulak-balik apalah. Oh iya koordinat ya itu. Iya guys. Gak tau deh. Tapi pokoknya tentang kayak gitu aku lupa. Padahal itu bisa gak sih guys pakai logika? Kayak ini gini, kalau di 90 derajatin gini, kalau di 90 derajatin lagi gini.
Udah guys, itu udah, kita tinggal gambar aja, nggak usah pakai rumus. Udah dibalik-balik aja. Ya tahu aku kalau koordinat pengennya gitu, tapi kan pasti kan harus dikasih juga ya rumusnya. Kalau kita nggak ngasih rumus nanti kita dikira nyontek tuh ya. Ya lagi kadang juga tahu pilihan ganda juga disuruh kasih tahu. Aku dulu gitu, sedih banget. Pokoknya MTK pilihan ganda, terus di samping ini kan soalnya, terus ini si pilihan gandanya. Nah di sininya tuh kita harus kasih tahu rumusnya yang kita pakai. Kalau nggak rumusnya, caranya gimana ya. Kalau emang prosesnya panjang udah rumusnya aja. Terus kayak ya iyalah, nggak bisa cap cip cup ini mah kayak gitu. Pening kali aku. Iya pening sekali, itu pening banget guys bikin rumus. Ya bikin aja. Terus dulu tuh aku sukanya gini, kayak di lembarnya aku iniin segitiga. Kalau fisika kan gitu kan, kayak segitiga, terus ceritanya ini V, ini S, T, kayak gitu. Kalau S sama T berarti dikali, pokoknya ditutup-tutup gitu deh caranya gitu. Seru deh pokoknya, seru guys. Pokoknya gitu deh masa sekolah. Iya, gak kerasa bentar lagi jadi agit aku tahun depan agit. Aku tahun depan udah punya KTP. Aku tahun depan udah 17 tahun. Berarti aku semester 2 kelas 12, aku umur 18. Keren. Ya pokoknya good luck aja buat 2026. Semoga 2026 bajus. Aku tahun depan baru masuk SMA. Bocil banget. Umur berapa? Bocil banget. Dekel masa. Bukannya mah. Oh iya, kamu masih kelas 11. Iya, aku kelas 11 loh. Emang kalian ngira aku kelas berapa? Coba. Sama dong. Tosan kita. Tos. Yeay. Keren banget. Aku masih TKA. Siapa yang TKA? Kelas 3 lagi TKA ya guys. Semangat. Aku gak terlalu ngerti TKA. Nanti apakah aku ada TKA guys? Bukan TKA TKB bukan itu. Kayak UN ya. Itu buat masuk kuliah. Iya gituan deh. Siapa yang masih TKA, siapa yang masih TKB, siapa yang masih toddler. Apa sih yang di bawah TKA? Apa ya, aku lupa. Iya, playgroup ya? Iya, siapa yang masih PAUD? Playgroup. Wow, keren banget kakaknya. Masih pada bayi ya di sini. Penontonnya bayi aku, guys.
Nggak mau ah. Males banget pada jadi bayi. Kamu tuh bayi, aku mah poninya doang bayi. Nggak poni bayi ini. Poni bayi nggak deh, nggak mau poni bayi aku. Stres guys aku kalau pakai poni bayi. Aduh aku gitu terus pasti. Iya gitu. Iya, Hacim. Baik, maksudnya orang baik. Puji Tuhan, makasih ya kak. Makasih. Poninya nggak nyolok ke mata. Enggak dong. Lihat, jauh. Jauh dong. Gimana sih? Ya tahu, aku kalau punya poni, aku kalau kayak keluar ke tempat yang luar apa sih? Ke tempat yang di outdoor gitu. Itu tuh pasti aku kayak gini. Aku takut nanti poni aku tuh jadi menggini kan, membuka gitu. Jadi aku gini. Bukannya gimana sih, tapi buat ngejaga gitu, kesian dia poninya. Ya ampun. Poni, iya. Poni Hirari. Ya ampun. Apa sih nama bahasa Jepangnya poni? Megami. Juga sih. Megami. Lupa. Sepu, ajarin aku dong. Megane. Oh iya. Megami mah apa? Megami kayak apa ya? Levi, aku keinjak Ultraman. Kok bisa? Omelin dong Ultramannya. Bilangin jangan semau-maunya kamu berantem. Gituin. Ya ampun, kesian banget guys. Doain ya guys, semoga kakaknya aman sentosa. Megami itu Dewi gak sih artinya? Teater no Megami. Apa sih Megami itu? Kok aku ngomongnya Megami ya? Nggak tahu, katanya kata Google. Megumi mah poni Mae Gami. Siapa tadi ngomong? Megame. Mae Gami. Ngaku lagi. Astaga. Iya itu. Beda lagi Shinigami. Oh berarti pokoknya yang gami-gami tuh. I am a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Iya itu. Ih, zaman kapan itu guys? Oregano beda lagi. Beda. Mulai deh. Nggak mau. Origami. Kertas
kertas berwarna-warni. Kami sama Tuhan. Aku tahu, masa aku nggak tahu? Kertas mah beda. Yang kotak kan, yang warna-warni, yang bisa buat apa sih namanya? Ya, kertas kami. Ya udah deh, atur deh Kak. Atur deh bahasa Jepangnya mau kayak gimana? Kagami cermin. Pesawat kertas. Sanbyaku. Enggak, itu 365. Apa sih? Sanbyaku itu kan tiga Sanbyaku roku juu gonichi. Iya. Udah lah itu. Gak tau lah guys. Salah semua. Aku tahu kalau pesawat itu aku tahu. Aduh, aku tahu. Sumpah aku jadi ngeblank. Kalau pesawat jangan disebut dulu ya. Jangan disebut dulu. Hikoki. Ih, jangan disebut. Aku udah jawab sih, nggak apa-apa, sebut aja. Iya. Koki mah ikan. Atur deh Kak. Suka-suka Kakak bahasa Jepangnya. Berarti kalau berarti kalau pesawat kertas hikoki kami. ngawur Levi ngawur. Ya minta maaf deh. Jangan pakai bahasa Mandarin guys, nggak tahu itu bahasa Mandarin apa enggak sih, nggak tahu deh. Kalau pesawat telepon, telepon. Bentar, aku tahu guys. Bentar, aku lihat dulu ya. Nggak tahu deh. Bahasa G aja susah guys, lebih susah. Ya Denwa. Ih, kan jangan gitu. Yang lain coba kosakata yang lain. Aku bisa tahu sumpah guys. Aku bisa. Coba kalian bilang apa bahasa Jepangnya ini gitu. Apa bahasa Jepangnya ini? Coba guys. Tes aku. Apa bahasa Jepangnya futari? Gimana sih? Coba dipikirin lagi tuh pertanyaannya. Aduh. Futari itu artinya berdua. Duh, iya juga tuh kan. Bahasa Jepangnya layangan. Aku mana tahu. Ya ampun. Kalau bertiga namanya bersepeda. Gimana tuh? Aduh, kok pada gini sih? Aduh. Apa bahasa Jepangnya perahu? Aku tahu sumpah. Lupa. Durian nama latinnya apa? Duren. Gak tahu. Kapal. Boto.
Oh, boat, boto, boto, boto. Nah, udah aku gitu deh. Fua. Oh iya, fua. Bukan bukan bottle. Fua nih, fua. Ya, remet. Coba ulang lagi. Gak mau ah. Misel apa? Layangan kan bahasa Inggrisnya kite. Berarti Jepangnya kaito. Keren banget sih Levi. Wah, gokil Levi, orang Jepang. Wih. Bahasa Jepangnya Kaneki. Males. Gak tahu, gak mau jawab. Bahasa Jepangnya happy birthday Olin. Happy birthday Olin-chan. Happy birthday. Tanjobi omedetou. Ya kan kita udah temenan. Masa aku harus pakai san juga? Kan kita udah temenan 2 tahun loh. Masa kita gak boleh pakai chan? Masa iya kita serenggang itu? Sedih banget. Bahasa Jepangnya tidak apa-apa, kamu kuat. buat Cilili ya. Daijoubu desho. Datte kimi yowai mo. Enggak. Daijoubu. Anata wa saikyo. Enggak tahu. Aku ngawur. Hai. Saiko kayo, luar biasa. Merinding. Ya udah deh. Kakoi. Anata wa kakoi desu. Suyoi. Oh, bisa juga. Kakoi itu keren ya. Tsuyoi. Ya udah. Tsuyoku nareru. Tsuyoku nareru. Aduh, gimana sih? Ini ada gak sih orang Jepang yang cadel? Makasih ya. Semangat, iya. Tsuyokute. Wow, kalian sensei aku ya. Keren. Bahasa Jepangnya cenah apalagi. Pikir sendiri. Ceunah desu. Ya, kamu harus hormat sama kamu. Kalian tuh komen kayak coba dibaca lagi. Maksudnya apa? Bahasa Jepangnya oleng. Oshihen ya, oshihen.
Kasihan. Bahasa Jepangnya Esther tuh kan, kalian tuh coba dibaca lagi, siapa tahu ada kesalahan gitu. Aduh, udah bukan Google Translate akunya. Siapa tahu nemu di jalan. Gak mau, aku gak mau nemuin di jalan. Enggak. Kalau bahasa Jepangnya aku suka Levi naon katanya. Naon ya? Teuing teuing bahasa Jepang mah teu bisa atuh. Iya, makasih ya. Iya. Makasih. Bahasa Jepangnya nasi lauk telur 2 biji. Futari tamago. Makasih ya. Futari tamago. Futari tamago no gohan desu. Yeay, keren. Wow, aku kayak gini tuh pasti, aku kalau ngomong gini ke adek aku pasti udah kayak ditepuk tanganin banget sih. Ini parah, kayak wow. Katanya wow, Cici bisa bahasa Ultraman katanya. Soalnya benar guys, dia tuh ya dia tapi belajar bahasa Jepang juga tahu, sumpah. Dia belajar bahasa Jepang juga. Kemarin aku dengar dia belajar sendiri guys dari YouTube. Wow, keren. Bahasa Ultraman cuma sah. Iya, sah. Ya udah, kalau kayak gitu kalian coba belajar dulu deh. Aku juga mau belajar juga. Ya udah, kalau gitu kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses di sini. Kalau kayak gitu, aku mau bacain top lifter ya. Dari kakak yang ke yang dari kakak yang ke-10 ada Kak Hikam, terima kasih Kak Hikam. Yang ke-9 ada Kananda, terima kasih Kananda. Yang ke-8 ada Karido, terima kasih Karido. Yang ke-7 ada Kakak, terima kasih Kakak. Yang ke-6 ada Kak Nardo, terima kasih Kak Nardo. Yang ke-5 ada Kak Reorio, terima kasih Kak Reorio. Yang ke-4 ada Kak Carik, terima kasih Kak Carik. Yang ke-3 ada Kak Wisnu, terima kasih Kak Wisnu. Yang kedua ada Kak Dakdikdukder, terima kasih Kak Dakdikdukder. Dan yang pertama ada Kak Bayo, terima kasih Kak Bayo. Terima kasih banyak ya semuanya. Makasih, dadah. Dadah, terima kasih, bye-bye. Bye. Terima kasih ya guys. Bye.